tentang Yesus naik ke surga. Hadirin yang saya hormati, frater, suster, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Kisah tentang Yesus yang lahir, kisah tentang Yesus yang hidup, kisah tentang Yesus yang menderita, mati salib dan bangkit, berakhir dengan Yesus naik ke surga. Ada kenaikan Yesus ke surga ini, ada kata kerja aktif, yaitu Yesus naik ke surga, atau kata kerja pasif, diangkat ke surga atau terangkat ke surga, atau kata benda kenaikan Tuhan Yesus. Tanda kata kerja aktif atau pasif, tanda kata benda tentang kenaikan Yesus yang kita rayakan hari ini, semuanya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Memang cerita Yesus lahir dan hidup sama-sama dengan para murid, mati disalibkan, berakhir dengan naik ke surga. Tapi dia naik ke surga ini, dia mempersiapkan para murid dan dia menjanjikan Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga tidak tinggalkan murid sebagai jaminan, tetapi dia beri pendamping, dan pendamping itulah yang menyertai para murid. Pendamping itu adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus pendamping para murid. Dan sebenarnya kisah para rasul, bacaan pertama dan Injil menceritakan bahwa Yesus terangkat. Dan Yesus terangkat itu mengatakan bahwa sungguh Allah ya terangkat. Roh Kudus hadir dalam diri para murid. Dalam ini dikatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi para murid dipersiapkan untuk pewartaan kabar gembira. Kabar gembira itu tentang Kristus, tentang pertobatan dan pengampunan. Dan ketika Yesus terangkat itu, berita pertobatan dan pengampunan itu disiapkan. Dan tidak gampang kok berita tentang pertobatan dan pengampunan. Apalagi Yesus sudah naik ke surga. Siapa berani? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus mulai dalam diri gereja. Itu para rasul. Gereja de facto dan de jure itu berdiri ketika Roh Kudus turun. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu hadir dalam diri para rasul. Hadir dalam gereja yang ada sekarang. Gereja itu de facto dan de jure berdasarkan para rasul. Gereja itu de facto dan de jure dilaksanakan oleh gereja Katolik yang sekarang. Paus, mulai dari Paus pertama sampai dengan Paus sekarang. Gereja itu de facto dan de jure berada juga dalam gereja kita sekarang. Gereja dalam arti umat.
berita pertobatan dan pengampunan harus diwartakan mulai dari Yerusalem sampai segala bangsa. Tentu berita ini disampaikan oleh para misionaris pewarta Injil, dan berita pertobatan dan pengampunan harus mulai dari dalam diri sendiri. Siapakah para misionaris sehingga memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada orang lain kalau dia sendiri tidak bertobat dan pengampun? Berita gembira adalah tentang Kristus yang lahir, yang menderita dan yang naik ke surga, tentang pertobatan dan pengampunan. Itu yang harus diwartakan. Juga sampai kepada kita umat berpilihan. Bukan ilmu pengetahuan, bukan kekayaan, bukan pangkat, dan bukan karena kehebatan, tetapi berita tentang pengampunan dan pertobatan. Dengan kedatangan hati dan mengucapkan propesian karena Roh Kudus yang memampukan kita semua, dan itulah Yesus naik ke surga dan menyuruh kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.